Video kali ini gue mau sharing tentang cara membuat short bar 3D screen YouTube intro menggunakan Premiere Pro. Contohnya seperti ini. Oke, di sini udah gue buka Premiere Pro-nya. Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Kita buat background-nya dulu. Di sini gue menggunakan color matte. Kita ke new item, kemudian color matte. Oke, gue pilih warna putih. Oke. Dan kita add ke timeline. Durasinya akan gue buat sekitar 15 mungkin. Oke. Lalu kemudian di sini kita buat barnya dulu. Kita ke file, new, legacy title. Oke. Lalu kita menggunakan round rectangle tool dan kita gambar di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kemudian kita ke property. Fill-nya kita uncheck list. Lalu kita add stroke. Di sini bebas, mau di dalam ataupun yang luar, bebas. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian kita kasih center tengah. Kalau sudah kita close dan kita add ke timeline. Durasinya kita samain dulu. Lalu selanjutnya kita buat tulisan di sini. Kita ke file lagi, kemudian new, legacy title. Oke. Misalnya di sini kita buat tulisan lalu untuk size-nya kita kasih sekitar 70 ataupun 75 lah ya. Kemudian fill-nya kita ganti hitam. Oke, lalu kita kasih center tengah. Kalau terlalu besar bisa kita resize lagi 70. Oke. Dan mungkin akan kita geser sedikit, mepet ke kiri. Seperti ini. Kalau sudah kita close dan kita add ke timeline. Oke, seperti ini. Dan di sini kita perbesar dulu. Kemudian kita akan buat semacam tulisan mengetik. Di sini kita akan menggunakan efek linear wave. Kita pergi ke efek. Lalu kita cari linear wave. Kita drag ke tulisan yang belajar basic ini. Kemudian kita ke efek control. Scroll ke bawah. Pertama, kita rubah web angle-nya dulu menjadi 270. Ini pernah gue ajarin, sering bahkan. Kemudian, gue akan ke detik 10 kira-kira. Kita nyalakan keyframe di transisi dengan nilai 0. Kemudian kita drag ke awal. Kita kasih transisinya 100. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau ini terlalu lambat, kalian bisa geser aja seperti ini misalnya. Nah, seperti itu, oke? Lalu kemudian kita akan buat di sini. Di sini semacam mouse-nya. Kita ke new item, kemudian gue akan menggunakan black video. Ataupun bebas sih, bisa menggunakan rectangle tool ataupun yang lainnya. Oke, kita drag ke sini. Durasinya kita samain juga. Lalu kemudian kita ke efek control. Kita uncheck list uniform scale-nya. Kemudian di scale width-nya akan gue kasih sekitar 0,1. Ataupun nanti bisa disesuaikan 0,5 lah ya. Oke, seperti ini. Dan di sini kita kasih sekitar 7 ataupun bisa kalian sesuaikan juga. Coba kita lihat dulu. 6 mungkin. Oke, lalu posisinya kita sesuaikan. Oke, di sini akan gue kasih 7. Oke, pas seperti ini.
Lalu kemudian kita atur di awal. Nah, kita atur seperti ini. Ketika tulisan itu hilang, ini akan kita pindahkan di awal sini. Oke, berarti kita tarik ke sini. Kita cek dulu posisinya. Ketik kurang ke sini. Nah, seperti ini. Lalu akan kita nyalakan keyframe di posisi. Lalu kemudian kita drag ke sini. Oke. Dan kita pindahkan posisinya ke sini. Oke, coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini tinggal kalian atur aja. Nah, ini pokoknya harus selalu di depan tulisan biar seolah-olah dia adalah mouse-nya. Jadi caranya tinggal kalian geser keyframe-nya ini aja. Oke, coba kita cek lagi. Nah, pas ya teman-teman. Coba kita cek dari awal. Oke, mantap teman-teman. Lalu kemudian kita akan memberikan efek lagi di mouse-nya ini agar dia seolah-olah mouse beneran. Jadi dia kedip-kedip terus. Oke, kita pergi ke efek lagi. Di sini akan gue gunakan efek strobe light. Nah, di sini tinggal kita drag ke sini. Oke, kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah. Kita cek dulu seberapa cepat dia. Nah, kalau terlalu lambat, di sini kalian atur, misalnya di sini 0,3 dan di sini 0,5. Oke, coba kita cek lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan sesuai selera kalian. Oke, mantap. Lalu kemudian kita akan tambahkan di sini kaca pembesarnya dan pointernya. Oke. Di sini udah gue siapin. Tinggal kita resize dan kita posisikan. Di sini size-nya kita sesuaikan. Lalu kita posisikan. Nah, kurang kecil kita kasih, pokoknya sampai sesuai. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kemudian kita add pointernya juga. Kita resize juga. Dan kita posisikan. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita animasikan yang pointernya ini. Oke, ketika dia di detik ke-10. Nah, seperti ini. Lalu pointer ini akan muncul. Ini kita cut aja di sini. Kemudian kita maju sekitar 15 frame mungkin. 1, 2, 3. Oke, kita nyalakan keyframe-nya di posisi ini. Lalu kita tarik ke awal. Ini kita feed dulu. Kita posisikan dari bawah sini. Oke, jadi kalau coba kita cek. Oke, namun agar munculnya nggak langsung seperti itu, kita mainkan di opacity. Di awal kita nyalakan keyframe di opacity. Kemudian gue akan maju sekitar 3 frame ataupun 4 frame. 1, 2, 3, 4. Kita nyalakan keyframe-nya lagi. Dan di awal kita rubah opacity-nya menjadi 0. Jadi kalau coba kita cek.
Nah, seperti itu teman-teman. Kita cek di keyframe akhir yang pointer ini. Kemudian kita nyalakan juga keyframe di scale-nya. Lalu gua akan maju 10 frame. 1, 2. Kita ubah scale-nya menjadi 4. Oke, jadi seolah-olah dia langsung klik gitu. Kemudian kita maju lagi 5 frame. Kita balikan ke 5. Oke, lalu kemudian yang di kacanya ini, yang di shirt ini, kita animasikan juga. Kita ke keyframe yang pointer ini, yang di tengah-tengah ini. Kemudian kita ke shirt-nya di sini. Kita nyalakan scale-nya. Lalu kita akan maju 2 frame, 1, 2. Kita akan ubah menjadi 26 ataupun 25, 25 aja. Kemudian kita akan maju 2 frame lagi, 1, 2. Kita balikan menjadi 24. Jadi kalau coba kita cek. Coba kita perbesar dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mantap. Lalu selanjutnya setelah ini akan kita munculkan logo kita. Oke, kita ke keyframe akhir yang pointer dan mouse ini. Lalu kemudian dia akan langsung muncul logo kita. Kita view dulu. Lalu kita add logonya. Di sini akan gue gunakan logo gua. Kemudian kita ke efek control. Kita atur semua opacity-nya ini. Pertama yang di mouse dulu. Kita nyalakan keyframe di opacity. Lalu kemudian kita turun di shirt-nya. Kita nyalakan juga di opacity dan black video. Kemudian dua title ini. Lalu kita akan maju 10 frame. 1, 2. Kita akan ubah menjadi 0. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tinggal kita animasikan logo kita. Di sini akan gue tambahkan efek Gaussian blur. Kita ke efek lagi. Kemudian kita cari efek Gaussian blur. Tinggal kita drag ke logo ini. Oke. Kita drag ke awal. Kemudian kita maju 10 frame. 1, 2. Kita nyalakan keyframe di scale. Lalu scroll ke bawah. Kita nyalakan keyframe di blurnya. Dan di sini akan gue centang repeat-nya. Kemudian kita tarik ke awal. Blurnya akan gue kasih sekitar 50. Kemudian scroll ke atas lagi. Scale-nya akan gue buat sekitar 110. Jadi kalau coba kita cek. Nah, jadi tinggal kita geser logo kita ke sini. Oke. Coba kita cek lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita cek dari awal dulu. Oke, mantap teman-teman. Jadi yang terakhir adalah akan kita tambahkan sebuah grid RGB. Oke. Di sini udah gue siapin. Di sini penting nggak penting sih, tergantung selera kalian. Tinggal kita drag ke sini. Lalu kemudian klik kanan, lalu pilih scale to frame size. Jadi biar sesuai dengan sekuen kita. Kemudian kita ke efek control, kita ke opacity, lalu kemudian blend mode-nya kita rubah menjadi subtract. Nah, seperti ini. Oke. Coba kita cek. Oke, seperti itu teman-teman. Yang merah ini kita render dulu.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, step yang terakhir, semua ini kita blok. Lalu kemudian klik kanan dan kita pilih Next. Tinggal kita tambahkan satu efek lagi, kita pergi ke efek dan kita cari efek 3D. Di sini kita menggunakan basic 3D. Tinggal kita drag ke sini. Oke, kita ke efek control. Lalu scroll ke bawah. Di sini kita atur swift dan tiltnya. Lalu kemudian kita scroll ke atas, kita atur scale dan posisinya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita drag ke awal. Kita nyalakan keyframe di swift, lalu di tilt. Kemudian kita scroll ke atas. Kita nyalakan juga keyframe di posisi, lalu di scale. Kemudian kita taruh di sini. Lalu kita animasikan. Kita scroll ke bawah lagi. Kita ubah. Dia seperti ini, ataupun nanti tergantung kreativitas kalian. Oke, kemudian kita ubah posisinya turun. Lalu kemudian kita drag ke akhir di sini. Kemudian yang 3D ini juga kita drag ke akhir. Dan keyframe akhir ini kita kasih is in. Kemudian keyframe awal kita kasih is out. Lalu di posisi juga keyframe awal kita kasih is out. Kemudian keyframe akhir kita kasih is in. Oke, kita render dulu karena ini merah banget agar previewnya enak. Tekan tombol enter. Lalu coba kita cek. Kita perbesar dulu. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton dan see you.